Shalom teman-teman dan Bu Anggi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan hidup manusia yang secara lebar dan rinci saya jelaskan. Pendahuluannya, manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan berbagai hal untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari makanan, minuman, hingga tempat tinggal. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan hubungan dengan orang lain, pengakuan, bahkan perasaan dihargai. Semua hal tersebut terangkum dalam satu istilah, yaitu kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan ini bukan hanya soal bagaimana manusia bisa bertahan hidup, tetapi juga bagaimana manusia dapat hidup sejahtera, berkembang, dan mencapai kebahagiaan baik secara jasmani maupun rohani. Pengertian 1. Pengertian kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia agar dapat bertahan hidup, melangsungkan kehidupan, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kebutuhan bukan sekadar keinginan, sebab keinginan sifatnya tidak terbatas dan seringkali hanya untuk memuaskan hasrat. Sedangkan kebutuhan memiliki dasar yang nyata, yaitu sesuatu yang benar-benar diperlukan manusia untuk hidup dengan layak. Contoh sederhananya, makan adalah kebutuhan, tetapi ingin makan makanan mahal di restoran mewah adalah keinginan. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis kebutuhan hidup manusia 2. Bagian 2. Jenis kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia sangat luas, tetapi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. A. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 1. Kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan kesulitan bertahan. Contoh, makanan dan minuman untuk energi, pakaian untuk melindungi tubuh, serta rumah sebagai tempat tinggal. Pada masa modern, kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer, karena menjadi syarat dasar kehidupan yang layak. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Fungsinya adalah menambah kenyamanan hidup. Contoh, alat transportasi, televisi, perabotan rumah tangga, dan telepon genggam. Walaupun tidak mutlak diperlukan untuk hidup, kebutuhan ini penting agar manusia dapat beraktivitas lebih lancar. 3. Kebutuhan tersier.
atau mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan prestis atau gengsi. Biasanya hanya bisa dipenuhi oleh orang yang kondisi ekonomi mapan. Contoh, mobil sport, perhiasan mahal, rumah mewah, dan liburan ke luar negeri. Kebutuhan ini bukan sekadar untuk kenyamanan, melainkan juga untuk menunjukkan status sosial. B. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh fisik manusia. Contoh, makanan bergizi, olahraga, pakaian, dan istirahat yang cukup. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan batin manusia yang berhubung dengan pikiran, perasaan, dan jiwa. Contoh, kasih sayang, pendidikan, ibadah, rasa aman, dan pengakuan dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan rohani membuat manusia merasa damai, bahagia, dan berarti dalam kehidupannya. C. Kebutuhan berdasarkan waktu. Pemenuhannya. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contoh, makan ketika lapar, minum ketika haus, obat ketika sakit. 2. Kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang akan terasa penting di kemudian hari, sehingga harus dipersiapkan sejak dini. Contoh, tabungan pendidikan, asuransi kesehatan, dana pensiun. D. Kebutuhan berdasarkan subjek yang memerlukan. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang dirasakan oleh masing-masing orang sesuai kondisi pribadi. Contohnya, seseorang pelajar butuh buku, seseorang petani butuh cangkul, seseorang dokter butuh stetoskop. 2. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan yang dirasakan bersama-sama oleh kelompok atau masyarakat. Contoh, jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, sarana transportasi umum. 3. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Usia. Anak-anak lebih membutuhkan pendidikan dasar dan permainan. Remaja lebih banyak memerlukan pendidikan lanjutan, sementara orang tua lebih menekankan pada kesehatan dan kenyamanan hidup. 2. Lingkungan. Masyarakat di daerah pegunungan mungkin lebih membutuhkan pakaian tebal, sementara di daerah pantai lebih membutuhkan perlindungan dari panas. Pendidikan. 3. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, semakin kompleks kebutuhannya, terutama kebutuhan informasi dan teknologi. 4. Pekerjaan. Jenis pekerjaan menentukan kebutuhan nelayan butuh perahu, guru butuh buku dan media pembelajaran,
pedagang butuh modal. 5. Perkembangan zaman dan teknologi. Dulu, telepon genggam adalah kebutuhan sekunder, tetapi kini hampir menjadi kebutuhan primer karena penting untuk komunikasi. 4. Pentingnya memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia penting agar tercapai keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, manusia akan kesulitan bertahan hidup. Jika kebutuhan rohani diabaikan, manusia bisa merasa hampa meskipun jasmani terpenuhi. Selain itu, pemenuhan kebutuhan secara bijak membantu manusia menghindari sifat konsumtif. Artinya, kita perlu membedakan antara kebutuhan yang benar-benar penting dan sekedar keinginan. Dengan begitu, sumber daya yang kita miliki dapat digunakan secara efektif dan bermanfaat. 5. Contoh kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan itu muncul dan harus dipenuhi. Seorang pelajar membutuhkan buku, seragam, dan gawai untuk belajar. Itu adalah kebutuhan primer dan sekunder baginya. Seorang pekerja kantoran membutuhkan transportasi untuk berangkat kerja. Itu kebutuhan sekunder. Namun, jika dia membeli mobil mewah, padahal ada alternatif transportasi lain, itu sudah masuk kebutuhan tersier. Sebuah keluarga membutuhkan rumah yang layak untuk tempat tinggal. Selain itu, mereka juga butuh rasa aman, pendidikan untuk anak-anak, dan hiburan untuk mengurangi stres. Semua ini menunjukkan betapa luas dan beragamnya kebutuhan manusia. Kesimpulan, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan hidup manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, dan mengembangkan diri. Kebutuhan ini beragam, primer, sekunder, tersier, jasmani maupun rohani untuk sekarang maupun masa depan. Faktor-faktor seperti usia, lingkungan, pekerjaan, pendidikan, dan perkembangan teknologi sangat memengaruhi untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bijaksana dalam mengelola dan memenuhi kebutuhannya dengan keseimbangan dia antara kebutuhan jasmani dan rohani. Individu dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan bermakna serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Itu saja dari saya, Moses, untuk penjelasan dari kebutuhan hidup manusia. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Bye.